yang beda loh sama Natal sekolah minggu kita tahun ini. Yuk simak acaranya. Situasi pandemi COVID-19 ini telah memaksa kita semua untuk tetap berdiam di dalam rumah. Semua ini kita lakukan demi menjaga kesehatan kita agar kita tidak terkena oleh virus corona. Oleh karena itu, kita akan merayakan Natal sekolah minggu kita secara virtual melalui media sosial YouTube ini. Selama beberapa waktu ke depan, kalian akan diajak untuk menikmati acara ini. Wah, acaranya ada apa aja sih, Be? Ada banyak, Sa. Ada tari-tarian, ada puji-pujian, ada kesaksian, dan yang paling seru bakalan ada cerita fabel yang nanti bakalan disampaikan sama Pak Pendeta kita. Emangnya cerita fabel itu apa sih, Sa? Cerita fabel itu adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang diperankan oleh binatang. Wah, seru dong ya. Wah, pastinya seru banget dong. Makanya teman-teman simak acaranya sampai terakhir ya. Ngomong-ngomong, tema Natal kita apa sih, Sa? Tema Natal kita tahun ini adalah Natal menjadikan kita kuat dan semangat. Kalau gitu, yuk langsung simak acaranya. Shalom, apa kabar anak-anak? Semuanya sehat ya? Natal telah tiba, mari kita bersukacita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Siapa namanya? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Yuk, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, saat ini kita akan menyaksikan penampilan dari teman-teman kita. Mereka mau menari bagi Tuhan, mereka mau memuji nama Tuhan.
Yuk, kita saksikan bersama-sama penampilan mereka. Ini dia. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey! Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kita telah tiba. Hey! Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey! Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kita telah tiba. Hey! Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey! Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Shalom, nama saya Gyokim, saya guru kelas Indria. Suka duka saya dalam mengajar masa pandemi ini, pertama-tama saya merasa sangat sedih sekali karena saya tidak dapat mengajar secara langsung, yaitu bertemu dengan murid-murid saya secara langsung. Tapi saya tetap bersyukur, walaupun masa pandemi seperti ini, saya masih tetap mengajar melalui online. Melalui online ini juga saya tetap bersyukur. Dengan online ini saya dapat 3 orang murid baru, yaitu Jaiden, Matthew, dan Russell. Dengan bertambahnya mereka menambah semangat dan sukacita kita dalam belajar mengajar. Kendalanya dalam belajar online ini yaitu biasa suka ada jaringan tidak stabil sehingga komunikasi kami suka terputus-putus. Tapi semuanya tidak menyurutkan kita dalam belajar di sekolah minggu. Halo, saya Hana, saya guru kelas Indria. Dalam masa pandemi ini saya mengalami suka duka dalam mengajar murid-murid saya, khususnya kelas Indria. Saya tidak bisa bertatap muka dengan mereka, yang pada dasarnya anak-anak mungkin lebih suka berinteraksi langsung dengan gurunya dan bisa menyampaikan materi dengan lebih baik. Namun saya bersyukur bahwa zaman sudah maju dan saya bisa melakukan sekolah minggu secara online.
suka duka saya yang saya alami, mungkin karena gangguan sinyal, kadang materi yang saya sampaikan tidak mengena ke murid-murid saya dan akhirnya kurang jelas. Namun saya sangat bersyukur melihat murid-murid saya sangat antusias sekali ketika waktunya kita sekolah minggu online. Murid-murid saya bahkan sudah mengejar-ngejar kami sebagai guru sekolah minggu. Ini satu dorongan buat kami untuk kami tetap semangat di dalam menjalani sekolah minggu kami walaupun di tengah pandemi seperti ini. Untuk kedepannya saya berharap pandemi segera berakhir, kegiatan bisa berjalan dengan lancar, dan saya bisa bertemu dengan murid-murid saya. Maju sekolah minggu, gereja pasti bertumbuh. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira, mari kita semua menyambut Dia. Soraklah, haleluya, terpujilah namanya, Dialah Yesus Sang Raja Damai, Immanuel. Allah beserta kita, Immanuel, memberi sukacita, Immanuel, telah datang ke dunia mengasihi kita semua, Immanuel. Allah beserta kita, Immanuel, memberi sukacita, Immanuel, telah datang ke dunia menebus dosa manusia. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira, mari kita semua menyambut Dia. Soraklah, haleluya, terpujilah namanya, Dialah Yesus Sang Raja Damai, Immanuel. Allah beserta kita, Immanuel, memberi sukacita, Immanuel, telah datang ke dunia mengasihi kita semua, Immanuel. Allah beserta kita, Immanuel, memberi sukacita, Immanuel, telah datang ke dunia menebus dosa manusia. Kegiatan belajar mengajar di sekolah minggu biasanya kita menggunakan kita bertatap muka bersama murid-murid, kita belajar di sebuah ruangan, kita belajar firman Tuhan. Tetapi karena satu dan lain hal dan juga karena di bangsa kita mengalami sebuah bencana, yaitu adanya virus corona, membuat kita guru-guru kebingungan bagaimana kami sebagai guru-guru bisa menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak, karena kita tidak mungkin bertatap muka dengan mereka. Akhirnya saya sebagai guru kelas madya berpikir bagaimana metode yang tepat untuk mengajar mereka. Akhirnya saya menggunakan metode video conference lewat sosial media di WhatsApp, Google Meet, dan juga Zoom. Metode itu sampai saat ini berjalan dengan sangat baik. Anak-anak juga
antusias belajar firman Tuhan lewat video conference. Selain itu, mereka juga memberikan tugas. Lewat tugas yang saya berikan, mereka bisa mengerjakan dengan sangat baik, dan sampai detik ini hasilnya juga sangat baik. Untuk kekurangan dari metode ini mungkin adalah jaringan internet yang tidak stabil, setelah itu paket data yang tiba-tiba habis, dan juga karena waktu yang membuat saya berpikir bagaimana waktu yang tepat untuk mengajar mereka. Akhirnya saya memakai waktu di hari Minggu pukul 1 siang, saya gunakan untuk mengajar mereka dengan waktu 25-35 menit. Saya belajar firman Tuhan dengan mereka, dan mereka sangat antusias sampai detik ini. Mereka mau belajar, mereka mau bertanya tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk kelebihannya, saya masih bisa mengajar mereka walaupun lewat dunia maya. Saya bisa mengajarkan mereka tentang firman Tuhan walaupun hanya lewat dunia maya, lewat video conference, tetapi mereka tetap antusias. Terima kasih. Nah, bagus kan penampilan dari teman-teman kita tadi? Saat ini kita akan mendengarkan cerita fabel yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tri Sumarno. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama, suara Malak nan merdu. Shalom anak-anak, ayo kita mendengarkan cerita fabel dari Pak Tri. Di suatu pagi yang cerah, nun jauh di atas bukit sana, tampaklah si domba lucu sedang menikmati sarapan paginya, yaitu makan rumput yang segar sehabis diguyur hujan tadi malam. Nikmat sekali rumput ini. Pada waktu dia makan, dia mendengar sayup-sayup suatu suara yang sedang berkumandang. Itu adalah pujian yang dinyanyikan oleh teman-temannya. Gloria. Aku mendengar suara yang indah. Sebentar. In excelsis Deo. Suara itu indah sekali. Aku melihat, aku naik lagi ke atas bukit. Tam. Wah, di sana ada teman-temanku sedang latihan nyanyi. Aku mau lihat lebih dekat.
tap 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 tap. Gloria in excelsis Deo. Kalian tahu siapa yang sedang menyanyi itu? Rupanya ada si udang, ada kepiting, dan juga ada tikus. Tuk, 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 tuk. Mereka sedang latihan bernyanyi untuk persiapan Natal nanti. In excelsis Deo, Gloria. Indah sekali suaranya. Dan si Dombi datang mendekat. Teman-teman, aku dengar dari jauh kalian menyanyi dengan indah sekali. Bolehkah aku bergabung dengan kalian? Kata si udang. Hai Dombi, memang kamu bisa nyanyi? Nanti aku diajarin. Pasti aku bisa. Enggak. Kamu tidak ikut nyanyi. Iya, kata kepiting. Enggak. Nanti malah mengganggu saja. Tapi aku mau ikut dengan kalian nyanyi. Tikus berkata, enggak, pergi. Kalau tidak pergi, aku pukul nih. Pergi gak? Oh iya. Maka si Dombi pergi dengan hati yang sedih karena ditolak oleh teman-temannya. Padahal aku mau belajar nyanyi, tapi gak boleh jahat. Anak-anak, si Dombi pergi dengan hati yang sedih dan bersungut-sungut. Kemudian sampailah Dombi di tepian sebuah danau. Di sana ia melihat teman-temannya yang lain, yaitu si lumba-lumba, Lulu namanya, dan si hiu, ikan hiu namanya. Mereka sedang berlatih menari. Ciu, lompat ke sana, lompat ke sini. Ciu, membentuk gerakan yang indah sekali. Dan si Dombi sangat mengagumi. Wah, indah sekali temanku menari-nari. Tidak jauh dari sana, ia juga melihat temannya yang lain, yaitu si Ulil, ulat yang lucu. Si Ulil juga menari dengan indahnya. Juga ada si Kiki, kelinci lucu. Si Ulil dan si kelinci juga menari dengan indahnya. Ada juga dua sapi yang juga lucu, si Gemau. Wow. Mereka semua menari dengan indahnya, anak-anak. Dan si Dombi sangat tertarik. Wah, aku akan dekat. Aku coba bilang kepada mereka, aku juga mau belajar menari. Hai si Dombi. Kenapa Dombi? Lulu, kamu dan teman-teman menari indah sekali. Boleh gak aku ikutan? Dombi, kamu kan gak bisa menari. Tapi nanti aku mau belajar. Aku mau diajari, aku pasti bisa. Kamu gak bisa, ini susah sekali. Coba tanya si Hiu. Iya, benar Dombi, ini susah, kamu gak bisa. Kemudian si Ulil juga bilang, Ay Dombi, ini susah banget tarian ini. Lebih baik kamu jangan mengganggu. Kami sedang latihan. Sebentar lagi Natal tiba. Daripada kamu mengganggu kami, lebih baik kamu pergi dari sini.
Enggak, aku nggak mau pergi. Aku mau belajar menari. Wow, Dombi, pergi dari sini atau aku pukul. Cepat, pergi dari sini. Iya. Semua temanku jahat. Aku nggak boleh ikut bergabung. Nah, aku pergi saja. Anak-anak, si Dombi hatinya sedih sekali. Dia akhirnya pergi meninggalkan teman-temannya. Dan dia naik di atas bukit di bawah pohon yang rindang. Dia bersedih dan menangis di sana. Di bawah pohon yang rindang itu, si Dombi menangis dengan sedihnya. Ia berada sendiri di situ dan memikirkan semua yang sudah terjadi padanya. Semua jahat. Tidak ada yang baik. Semua teman menolak aku. Aku memang tidak bisa menyanyi dan menari. Tapi kan aku juga ingin mempersembahkan pujian seperti mereka. Aku juga ingin tampil seperti mereka. Kemudian datanglah si puput, kupu-kupu yang cantik terbang di atasnya. Pagi yang cerah. Ada orang yang menangis. Rupanya si Dombi sedang menangis. Coba aku dekatin si Dombi. Hai Dombi, kenapa kamu bersedih? Puput, aku ditolak sama teman-temanku. Mereka bilang aku tidak bisa menyanyi dan menari. Mereka semua sedang latihan untuk tampil saat perayaan Natal nanti. Hah? Siapa yang sudah menolak kamu? Siapa yang bilang kamu nggak bisa menyanyi dan menari? Tadi si udang, si kepiting dan si tikus, mereka menyanyi indah sekali. Aku ingin bergabung juga, tapi katanya aku gak bisa menyanyi. Oh, terus mereka suruh aku pergi. Terus aku pergi. Tidak jauh dari situ, aku melihat teman-teman yang lain. Si lumba-lumba, si hiu, ada si uling, si ulat yang lucu. Itu mereka sedang latihan menari bagus sekali. Terus aku juga mau bisa menari dan ingin bergabung dengan mereka. Tapi kenapa? Udah, kamu jangan menangis. Tapi mereka juga bilang aku tidak bisa menari. Ya, sudah. Kamu jangan bersedih. Aku juga tidak bisa menyanyi dan menari, tapi aku nggak bersedih. Aku biasa menghias ruangan di gereja. Itu juga persembahan yang mulia bagi Tuhan. Tapi kan aku ingin tampil. Ada juga teman kita, si Ipon. Nah, tuh, si Ipon. Ipon adalah kuda poni yang lucu. Lewat. Hai Puput dan Dombi, kalian sedang apa? Dombi kelihatannya sedih. Iya Pon, ini sih Dombi katanya
ditolak sama teman-temannya. Emang kenapa? Kata dia, teman-temannya bilang dia tidak bisa menyanyi dan menari. Tapi dia sebenarnya mau mempersembahkan nyanyian dan tarian, tapi ditolak sama teman-temannya. Dombi, jangan bersedih. Aku juga tidak bisa menyanyi dan menari. Aku hanya bisa bersih-bersih di gereja. Aku tidak bersedih karena itu juga persembahan yang mulia bagi Tuhan. Tapi pun aku kan pengen menyanyi dan menari. Coba nanti kita pikirkan ya. Itu tuh ada si Jerry jerapah, teman kita. Pak. Hai teman-teman, aku sudah mendengar kalian sedang ngobrol, membicarakan sesuatu persiapan Natal ya. Benar Jerry, ini si Dombi ingin menyanyi dan menari, tapi dia ditolak sama teman-temannya. Dombi jangan bersedih. Aku tahu Dombi, sebenarnya kamu bisa baca puisi dan bagus. Tapi itu tidak bagus sekali. Coba latihan lagi. Pasti bagus kalau latihan. Coba baca puisi, kita semua mau dengarkan. Iya Dombi, kita semua mau mendengarkan. Maka Dombi mulai latihan baca puisi. Coba ya dengar teman-teman ya. Hari Natal kini telah tiba, membuat kita semua bahagia. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Ya, itu bagus Dombi. Itu bagus sekali. Kalau kamu latihan terus, pasti lebih bagus lagi. Udah, nggak usah menangis. Emang iya, kita semua lihat kamu bagus. Nah anak-anak, sejak saat itu Dombi tidak sedih lagi. Dia bersukacita dan semangat untuk memperingati perayaan Natal yang sebentar lagi tiba. Demikianlah anak-anak, si Dombi tidak merasa sedih lagi. Dia menjadi semangat untuk latihan membaca puisi dengan ditemanin oleh si Puput, kupu-kupu yang lucu itu, yang cantik itu, dan juga si Ipon, kuda poni yang baik hati, dan juga sama si jerapah, si Jerry itu. Si Dombi semangat, walaupun tidak bisa menyanyi dan menari, tetapi dia bisa membaca puisi. Setelah latihan terus akhirnya dia semakin mahir, pintar membaca puisi. Kalau kalian tidak bisa menyanyi, menari, atau apapun, jangan bersedih. Tuhan pasti menerima persembahan kalian, apa aja. Yang penting tetap semangat, tetap bersukacita. Sebab firman Tuhan katakan demikian, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Itu sebabnya anak-anak tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sambutlah Dia dengan hati bersuka. Mari rayakan lahirnya Yesus Kristus Tuhan. Senandung Natal ini ku nyanyikan untukmu. Selamat hari Natal.
Natal bagi saya adalah sebuah pengharapan baru untuk terus berjuang, tetap kuat di dalam Tuhan di masa pandemi ini. God bless you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Buat saya, Natal menjadi bukti bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi saya, sampai Ia rela datang dan lahir ke dunia menjadi manusia. Itu semua Tuhan lakukan untuk menebus saya dari setiap dosa-dosa. Yes, nggak berasa ya udah Natal nih. Iya ya, kayaknya Natal tahun ini berbeda daripada tahun sebelumnya. Iya, gara-gara ada pandemi. Tapi nggak apa-apa lah, walaupun banyak masalah di hidup kita kan punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Iya, soalnya Yesus sendiri aja lahir dengan kesederhanaannya. Dia tidak membanggakan diri dalam kesombongan, tapi menjadi pribadi yang apa adanya dan rendah hati. Nah, bener banget tuh. Makanya kita nggak perlu khawatir, kita harus tetap semangat untuk menyambut kelahirannya. Berbicara pelayanan dalam sekolah minggu, banyak suka dan dukanya. Juga ada benefit yang saya rasakan. Dukanya suka sedih kalau anak-anak pemuda tidak hadir. Kadang saya berpikir mungkin cara mengajar saya yang kurang baik, monoton atau membosankan. Padahal saya sih merasa sudah berusaha yang terbaik. Tetapi anyway, itulah kenyataan yang saya hadapi. Jika berpikir sedih terus, maka saya mungkin sudah lama akan mengundurkan diri menjadi guru sekolah minggu. Tetapi ini tantangan tersendiri bagi saya sebagai seorang guru. Dan untungnya semangat mengajar itu terus ada. Saya kan tidak punya kesempatan untuk menginjili, sehingga saya merasa menjadi guru sekolah minggu itu adalah menginjili, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada murid-murid saya. Ada hal yang membuat saya senang mengajar. Terlebih, saya dapat menceritakan pengalaman pribadi saya, sharing tentang masa muda saya, bagaimana membuat mereka menjadi pemuda yang tangguh. Bahkan saya ingin melihat murid-murid saya menjadi pemuda-pemudi yang kuat, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan. Ya, tentunya diandalkan di dalam Tuhan. Pada saat pandemik seperti sekarang ini, kesulitan bagi guru-guru adalah tidak bisa mengajar secara tatap muka. Kurang greget sih rasanya jika via online. Cuma itu media kita saat ini. Ya, kita harus sabar dan tetap menjalani pengajaran via online agar tidak terlena dan akhirnya menjadi malas. Tantangan lainnya adalah hal-hal baru yang lebih menarik daripada belajar sekolah minggu. Misalnya nonton, main game, jalan-jalan ke mall atau tidur. Namun saya tetap berusaha mengundang mereka atau mengingatkan mereka untuk tetap setia belajar sekolah minggu. Mengambil pelayanan membuat saya selalu disadarkan bahwa saya adalah seorang hamba, seorang pelayan. Di mata Tuhan semua orang sama, tidak ada level atau tingkatan. Dan itulah saya belajar untuk terus rendah hati. Keinginan saya adalah saya dapat terus mengambil bagian dalam pelayanan untuk Tuhan Yesus, sampai mungkin tenaga saya sudah tidak dibutuhkan lagi. Ada sebuah ayat emas yang menjadi ayat favorit sejak saya pertama kali mengenal Kristus, yaitu dari Matius 6 ayat 33, yang bunyinya, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ayat inilah yang menjadi pegangan bagi saya jika saya mulai lelah dalam pelayanan. Dan ayat ini jugalah yang terus menguatkan saya untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan puncaknya adalah pada saat merayakan Natal, karena Natal adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh semua orang termasuk saya. Natal membuat saya memberikan semangat yang baru bahwa Yesus sudah lahir bagi saya dan akan menyediakan sebuah tempat di surga suatu saat nanti. Semangat Natal. Kami dari kelas pemuda Sekolah Minggu GPI Efrata Dadap mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year 2021. Shalom, kami perwakilan dari kelas remaja
Kami masih mengucap syukur walaupun di masa pandemi seperti ini, kami masih dapat belajar firman Tuhan di sekolah minggu walaupun secara online. Kami juga menghafalkan satu ayat setiap minggunya yang dapat memperkuat iman kami. Kami berharap kondisi di tahun depan dapat kembali normal sehingga kami dapat belajar sekolah minggu secara tatap muka. Buat teman-teman remaja yang lainnya, jangan patah semangat ya buat ikut terus sekolah minggu setiap minggunya walaupun secara online. Merry Christmas and Happy New Year! Tak pernah terpikir sama sekali dalam benak saya kalau tahun 2020 semua bidang kehidupan lumpuh karena COVID-19, tak terkecuali bidang pendidikan. Saya yang bekerja sebagai tenaga pendidik harus merubah total kurikulum pembelajaran dari tatap muka menjadi online. Sempat stres sih, karena tiap hari harus berhadapan dengan laptop dan handphone. Tapi saya yakin, kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan juga memberikan jalan keluar yang terbaik. Hanya satu yang diperlukan, semangat di dalam Tuhan. Saya tetap bersemangat mengajar sekolah minggu di Gereja Baptis Efrata Dadap, walaupun harus dilakukan secara daring. Dan saya pun terus mentransfer semangat saya kepada seluruh murid remaja untuk mereka tidak menyerah dengan keadaan. Meskipun mereka harus menyelesaikan tugas-tugas online yang menumpuk dari sekolah. Puji Tuhan, kelas sekolah minggu remaja kehadirannya lebih banyak dibanding saat tatap muka. Jangan pernah ragukan kasih dan anugerah Tuhan. Allah sudah begitu mengasihi umatnya dengan menjelma menjadi manusia, datang ke dunia di kandang yang sangat hina. Sebesar dan sebanyak apapun yang kita berikan kepada Tuhan, tidak akan pernah bisa menggantikan atau membayar anugerahnya yang begitu besar. Selagi ada kesempatan, mari kita memberikan talenta kita yang terbaik kepada Tuhan saat ini juga. Jangan menunggu, entar kalau udah usia lanjut. Tuhan bisa pakai kita dari usia anak-anak, remaja, pemuda, berapapun usia kita. Jangan pernah tunda untuk melayani Tuhan. Yakinlah, jika kita mendahulukan Tuhan, maka berkat yang berkelimpahan akan Tuhan curahkan dalam hidup kita. Jangan mengejar berkat, harta, karir, ketenaran, dan lain-lain. Tapi, kejarlah sumber berkat itu. Tuhan Allah Sang Pencipta yang telah turun ke dunia bagi kita semua, Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Natal senantiasa lahir dan tinggal dalam hati kita selama-lamanya. Matius 6 ayat 33 berpesan kepada kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin.
sangat berterima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani di gereja kita. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada murid-murid yang sampai saat ini setia dalam sekolah minggu. Dalam masa pandemi seperti ini memang tidak memungkinkan kita belajar bertatap muka. Sehingga kita juga harus belajar untuk mencoba sesuatu yang baru dengan metode daring. Sejalan dengan kebijakan daripada pemerintah agar kita menghindari pertemuan secara fisik, gereja kita mendukung proses belajar mengajar dengan cara daring. Memang tidak berjalan dengan lancar sistem ini, banyak kendala yang dihadapi. Baik para guru yang menghadapi masalah ini, dan juga murid-murid yang menghadapi masalah ini. Namun yang terpenting adalah adanya tetap semangat ingin belajar bersama-sama. Dan tujuannya adalah meningkatkan iman kita. Firman Tuhan menyatakan ada waktu senang dan ada waktu yang susah. Namun percayalah, dalam kondisi seperti ini, Tuhan pasti akan menyertai kita. Dan suatu saat kita akan kembali lagi pada masa yang normal. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, saya selaku Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Efrata Dadap Tangerang merasa bersyukur dan bangga dengan guru-guru sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Dadap. Mereka begitu semangat secara luar biasa mengajar murid-murid sekolah minggu secara daring, sekalipun dalam keadaan yang sulit karena situasi pandemik COVID-19 ini. Namun semangatnya itu menjadikan murid-murid termotivasi dan terus belajar di dalam pelajaran secara daring. Puji Tuhan, ada banyak anak yang diberkati. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu GBY Efrata Dadap. Pasti ada banyak berkat yang akan Bapak Ibu dapatkan. Tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Seru banget. Ya, tapi sayang ya, waktu kita udah habis. Ya udah, nggak apa-apa ya. Next time kita bikin lagi acara lain secara virtual seperti ini. Semoga dapat menjadi berkat buat kita semua. Iya, semoga teman-teman semua diberkati ya dalam acara ini. Kita pamit dulu ya. Selamat Hari Natal. Bye.